Halo guys, balik lagi sama gue Daryl di This is Dari Channel. Oke, hari ini gue akan bahas tentang yang namanya timing teman-teman ya, atau yang namanya jam trading ya. Kenapa gue sharing ini teman-teman? Karena jam trading ini penting. Kalian tuh bisa mencapai suatu konsistensi di dalam trade. Salah satu faktornya itu adalah penentuan jam trading kalian, apakah kalian itu sudah benar ya dan sudah menjalankannya dengan baik atau belum kayak gitu. Nah makanya gue akan sharing hari ini. Tapi sebelumnya gue mau ingetin teman-teman, kalau misalnya kalian belum punya broker, kalian bisa coba yang namanya Okta, teman-teman ya. Nah, kenapa Okta? Karena sekali lagi transaksinya semuanya transparan, tidak ada biaya-biaya aneh ya. Terus chartnya juga tidak dimanipulasi, semuanya transparan. Kalian bisa cek sendiri, bandingkan ya. Dan kemudian WD deponya juga oke, live supportnya juga sedia terus ya. Dan juga eventnya banyak ya, salah satunya itu ada yang namanya Oktaki teman-teman eventnya ya. Jadi Oktaki ini adalah buat teman-teman pemula yang pengen belajar trading forex. Kalian akan dipandu sama expert melalui webinar secara gratis ya. Nah cara ikutnya kalian semua bisa lihat aja link yang ada di description. Yang penting kalian harus daftar dulu, harus punya rekening dulu atau punya account dulu di Okta. Nah cara bikin accountnya juga kalian tinggal klik aja link yang ada di bawah, description di bawah. Terus kalian bisa melakukan deposit dengan menggunakan kode promo untuk mendapatkan bonus deposit ya. Jadi kalian udah dapat bonus deposit ya. Terus kalian diajarin dapat event webinar gratis ya selama 3 hari dipandu sama expert. Terus trade-nya juga eksekusinya semua mau kalian pas ada news atau enggak itu semua lancar jaya. Kalian bisa coba sendiri gitu. Dan jangan lupa juga download aplikasi Okta di App Store maupun di Play Store kalian. Kenapa? Karena di situ juga ada fitur yang ngebantuin kita lagi ya, yaitu adalah fitur yang namanya Space. Jadi fitur Space ini isinya tuh tentang referensi ya, tentang signals ya, ada signals juga di crypto, di forex maupun di saham luar negeri ya, sesuai yang kalian pengen tradingkan apa. Jadi ini membantu banget buat kita para trader, terutama retail trader. Ya, jadi jangan lupa untuk download aplikasi Okta juga. Oke? Ya itu aja teman-teman ya, sedikit tentang Okta, jadi wajib kalian coba. Nah, langsung aja teman-teman, gue akan sharing langsung di chart aja ya. Karena apa? Karena biar lebih jelas aja gitu. Oke, pertama yang kalian harus tahu teman-teman tentang jam trading ya. Yang pertama itu kalian bebas mau pilih jam trading itu pada saat sesi apa. Ya, jadi kalau kalian tahu di dalam forex itu ya, atau di dalam trading CFD itu ada 3 sesi yang cukup major. Yang pertama itu adalah Tokyo Session ya, atau Asia, kita bisa bilangnya Asia sesi Asia. Kemudian ada London Session ya, atau kita bisa bilang sesi Eropa. Kemudian ada New York Session ya, atau kita bisa bilangnya sesi Amerika gitu ya. Nah ini sesi-sesi ini tentunya ada di jam-jam yang berbeda. Kalau misalnya sesi dari Asia atau Tokyo ya, itu mulainya dari jam 04.00 waktu New York. Nih gue pakai UTC min 4 ya teman-teman. Kalau misalnya gue ganti di plus 7 ya, GMT plus 7 waktu Indonesia ya. Nah ini Bangkok sama aja ya. Itu jam, sebentar ini jadi berubah sedikit. Nah jadi kalau misalnya kita ubah ke GMT plus 7 teman-teman ya, itu mulainya startnya di jam 7 atau di jam 8 ya, jam 7 sampai jam 8 itu hot-hotnya ya, jam 7 sampai jam 8 pagi. Terus London Sessionnya itu dimulai dari jam 3 ya, jam 3 sore sampai jam 4, itu lagi hot-hotnya teman-teman ya. Kemudian untuk sesi US itu mulai dari jam 8 malam sampai jam 9, itu waktu yang hot-hotnya kayak gitu. Nah dari 3 sesi ini aja kalian sudah bisa kira-kira gitu ya, kalian sudah bisa nimbang-nimbang nih, gue lebih cocok di trading di jam Asia, di jam London atau di jam New York. Jadi sebenarnya kalian tidak ada alasan lagi untuk nggak bisa trading ya teman-teman. Kalau misalnya kalian nggak punya waktu di pagi hari ya sampai siang kalian kerja, misalnya kalian kerja dari pagi sampai sore ya, 9 to 5 kalian kerja, kalian bisa pilih sesi New York ya. Terus kalau misalnya kalian nggak bisa juga, saya kerjanya malam bang ya, gimana? Ya udah kalian bisa pilih sesi Asia gitu. Kalian trading pagi. Terus kalau misalnya kalian bebas ya, kalian tidak kerjaannya fleksibel, kalian misalnya kalian punya waktu banyak gitu ya, ya kalian bisa pilih aja yang kalian pengen tuh yang mana kayak gitu. Nah terus ya teman-teman yang harus kalian tahu lagi, dari 3 jam trading ini itu ada perbedaan dari sisi volatilitas ya, atau volatility gitu ya.
Volatilitas itu apa Bang? Volatilitas itu adalah range gerak harganya tuh berbeda. Kalau misalnya di Asia itu cenderung pergerakannya itu tidak terlalu besar range-nya. Itu cenderung seperti itu. Kalau London ya sama Amerika itu cenderung lebih besar pergerakan range-nya. Ya, yang paling besar itu biasanya di US, paling volatile dia. Ya, biasanya seperti itu. Kenapa? Karena berita-berita yang penting yang menggerakkan market itu biasanya keluarnya di jam New York, di jam US. Ya, itu penjelasannya. Makanya kalau misalnya style trading kalian itu lebih beresiko, ya lebih pengen pergerakan yang sangat fluktuatif kayak gitu, kalian bisa ambil di jam New York juga kayak gitu. Tapi kalau misalnya kalian suka trading yang adem-adem ayem aja, nggak mau terlalu banyak volatilitas, kalian bisa pilih jam Asia ya, ataupun jam London itu juga yang di tengah-tengah lah, yang medium. Jam London itu nggak terlalu pelan, nggak terlalu kencang ya. Kalian bisa pilih aja, kalian bisa riset sendiri. Tapi teman-teman ya, kalau misalnya gue perhatiin di saat ini ya, di kondisi sekarang yang krisis geopolitik dan segala macam, Trump kasih kebijakan aneh-aneh ya, itu pergerakannya sama aja sih ya, mau di Asia, mau di London, mau di Amerika, semuanya tuh bisa ada kencangnya semua gitu ya. Jadi kalian tinggal bisa pilih aja dari pairnya ya. Kalau misalnya pairnya kalian mau pelan, kalian jangan trading di gold, karena gold sekarang itu lagi gila banget range-nya ya. Di time frame 5 menit aja satu candle-nya itu bisa puluhan pips ya, mungkin bisa ratusan pips teman-teman ya. Candle 5 menit kalian bayangin ya, makanya kalian bisa pilih. Oke, let's say kalian sudah dapat sesinya ya. Kayak gua pribadi kalau ditanya, gua lebih PW atau gua lebih biasanya tuh trading di sesi New York teman-teman ya. Jadi gua tuh biasa banget trading di sesi New York atau di sesi London. Yang paling gua jarang, nggak pernah gua sentuh hampir ya. Jarang banget gue trade itu ya adalah di sesi Asia tuh gue jarang. Jadi gue kalau nggak di sesi New York yang paling sering, yang kedua lebih sering itu adalah di London. Nah, kalau kalian sudah menemukan ini teman-teman ya, kalian pick ya, kalian pilih lagi jamnya. Ya misalnya kayak tadi nih di New York itu kan dari jam Indonesia tuh dari jam 8 malam sampai jam yang paling oke-nya itu sampai jam 12 malam lah, kira-kira seperti itu ya. Nah, kalian pilih waktu yang menurut kalian tuh paling pas buat kalian trade, dan itulah yang kalian jaga ya. Kayak gue pribadi contohnya, dari sesi New York ini gue pilih jam 9 malam sampai jam 11 malam ya. Jadi yang gue lakukan itu adalah gue fokus setiap kali gue mau trade, gue selalu di jam itu teman-teman. Gue nggak pindah-pindah jam lagi, gue nggak cari-cari jam lain lagi, gue hanya fokus di jam 9 malam sampai jam 11 malam. Pemilihan jam itu berdasarkan referensi kalian ya. Kalau kayak gue pribadi misalnya nih referensinya, kalian nggak mau trade pada saat dia itu launch news ya, atau news besar tuh keluar. Biasanya kan news itu kan keluarnya jam 7:30 sampai jam 8 malam ya. Nah, kalian pengen menghindari itu, kalian pengen trading after news aja. Makanya gue settingnya itu gue trade-nya jam 9 kayak gitu. Jadi tuh pemilihan preference jamnya tuh bebas, nggak ada aturan tertentu, tapi itu sesuai dengan preferensi trading kalian aja maunya seperti apa kayak gitu. Nah, yang penting itu adalah yang nggak boleh pindah-pindah jam ya teman-teman ya. Kalian itu kalau bisa konsisten ya. Kalau misalnya kalian sudah pilih kayak gua jam 9 sampai jam 11 ya udah, kalian usahakan trade-nya di jam segitu aja. Bang, kalau misalnya satu hari gua nggak bisa trade di jam itu gimana? Ya itu nggak apa-apa, kalau sesekali kalian mau pindah ke Euro ya misalnya, atau ke jam London misalnya. Kalian juga harus pick nih jam London tuh, kalian punya pilihan jam sendiri lagi ya. Jadi kalian siapin dua waktu. Di sesi New York gue pilih jam 9 sampai jam 11 malam. Di sesinya London itu gue pilih dari jam 2 siang sampai jam 4 sore. Jadi itu aja yang kalian pindah ya. Kalau misalnya benar-benar dua-duanya nggak dapat lagi nih, kalian benar-benar sibuk banget ya nggak bisa trading, ya udah nggak usah trading, besok aja gitu, jangan dipaksain teman-teman ya. Jadi saran gue seperti itu. Nah, kenapa ini menjadi penting? Karena gini, ini balik lagi ke konsistensi teman-teman ya. Kalau yang namanya kalian mau trade konsisten, hasilnya konsisten itu kan semuanya harus bisa diukur secara konsisten juga ya. Kalian tradingnya di pair yang apa, terus kemudian kalian itu menggunakan sistem trading apa yang konsisten, nggak boleh diubah-ubah nih. Termasuk juga jam tradingnya. Kalau jam tradingnya bisa kalian buat konsisten ya, itu akan membuat matriks kalian itu akan jauh lebih sehat teman-teman ya, akan jauh lebih enak untuk dievaluasi kayak gitu. Terus yang kedua ya, setiap market itu kan punya kondisinya masing-masing. Biasanya kalau kalian trade di jam yang sama terus, itu behaviornya itu
akan selalu mirip-mirip, ya akan selalu sama. Jadi kalian tuh udah nggak kaget lagi. Dibandingkan kalau misalnya kalian loncat-loncat tradingnya, hari ini trading jam 9, besok trading jam 6 sore gitu ya. Nanti behaviornya mungkin bisa beda gitu. Dan kalau misalnya market itu kan dinamik ya, suatu saat pasti memang akan shifting ya behavior market itu. Kalian akan langsung nyadarnya cepet ya. Oh ini kayaknya marketnya udah mulai berubah nih, udah mulai shift nih. Karena apa? Karena behaviornya udah nggak kayak biasanya yang gua trading di jam itu. Nah, sehingga ini akan masuk ke muscle memory kalian untuk melihat atau menganalisa teman-teman. Sehingga akurasi analisa kalian itu juga akan lebih meningkat ya. Jadi saran gua mulai sekarang kalian pick aja jam-jam trading yang kalian suka ya. Jadi gua udah kasih tahu karena tadi karakter-karakternya di setiap jam trading. Kalau misalnya kalian suka volatilitas, kalian bisa di jam New York dan itu bisa kalian riset sendiri jamnya yang kalian suka yang mana, atau kalian tentukan dengan waktu yang kalian bisa fokus paling banyak ya. Itu yang menjadi prioritas. Kalau misalnya kalian pilih jam trading, prioritasnya itu adalah jam kosong kalian di mana kalian bisa mengumpulkan dan juga bisa fokus dalam trading ya. Karena ini kita bicara tentang trader ya teman-teman, tentang intraday trading, scalping kayak gitu ya. Karena scalping itu kan butuh di depan komputer ya. Lain halnya kalau misalnya kalian seorang swing trader gitu ya. Misalnya kalian hold posisi bisa beberapa hari ya, itu mungkin kalian bisa modif lagi. Tapi kalau untuk scalper, cara ini pemilihan jam seperti ini itu udah paling tepat ya. Kalian tinggal cari aja waktunya yang konsisten. Oke? Ya itu aja teman-teman yang mau gue sharing, semoga bisa bermanfaat. Sekali lagi kalau misalnya kalian suka konten seperti ini, kalian bisa subscribe channel ini, share ke teman-teman kalian yang lain, like video ini juga ya. Kalian bisa komen di bawah juga kalau ada yang kurang dari video ini, atau kalian mau request untuk apa yang mau gue bahas ke depannya ya, kalian bisa komen aja di bawah langsung. Oke, itu aja teman-teman. Thank you sekali lagi buat kalian yang sudah menyempatkan diri nonton video ini. Sampai jumpa di next video. Jangan lupa semua orang bisa cuan, salam sukses, bye.